Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya biasanya bikin konten ya di pasar-pasar tradisional, tapi ini saya di rumah saja. Tadi merawat beberapa ayam ya, beberapa ayam hobi, dan saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman khususnya yang masih pemula. Kalau yang senior saya kira udah nggak perlu lagi ya untuk menikmati video ini, mengambil hikmah dari video ini, karena yang senior pasti sudah pada tahu. Ini khusus untuk adik-adik pemula yang hobi, untuk khususnya untuk yang di pro ya, bukan yang di kontes. Ini untuk yang di pro, karena yang akan saya sampaikan ini perawatannya itu nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ototnya akan seperti ini. Nah, jadi sangat cocok untuk perawatan ayam hobi pro ya, karena memang mengutamakan beratnya pukulan dan kekarnya otot-otot dari ayam itu sendiri. Jadi begini teman-teman, kalau kita bermain di pro itu kita kan menandingnya bukan dari timbangan ya, tapi dari pegangan. Nah, di situ yang diuntungkan kalau kita ini punya ayam yang benar-benar siap, ototnya bagus, sudah siap ya, karena dasarnya dari pegangan. Ini kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Bagaimana cara kita menciptakan ayam itu benar-benar berotot, berisi, karena di pro tidak ada timbangan. Kalau di kontes kita main seperti itu, kita merawat ayam dengan sistem ayamnya itu berotot seperti ini dengan berat yang nenel, itu nanti akan memperberat lawan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini untuk rawatan yang ada di khususnya di pro. Jadi begini teman-teman, kalau saya merawat ayam sebenarnya simple, tidak perlu yang neko-neko, simple saja. Kadang kan ada itu beberapa orang ya, perawatannya neko-neko, itu malah nanti hasilnya kurang bagus. Kalau saya perawatan sederhana, simple, tapi continue, terus menerus seperti itu teman-teman. Kalau pagi biasa ya, kita tetap mandi jemur itu wajib ya. Cuman sebelum mandi jemur itu yang terpenting teman-teman, ini untuk harian ya, setiap hari ayam, setiap hari. Jadi dikasih buah itu harus ya. Buah bisa Anda memilih ya, buah pisang atau buah tomat. Kalau saya untuk melatih ayam pro ya, khususnya buah pisang, karena ada manis-manisnya, itu berarti mengandung kalori, mengandung energi kalau ada manis-manisnya. Kalau rawatan untuk ayam yang pakai jarum itu pakai buah tomat. Itu kalau saya ya, itu setiap pagi sebelum ayam dimandikan. Nah, terus kedua, ini yang mungkin belum banyak yang tahu ya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan mineral, vitamin dan sebagainya, itu harus ada sayuran. Kalau saya sayuran ada 3 jenis ya, brokoli ya, terus kenikir atau bayam. Ini berselingan ya teman-teman ya, itu harus ada sayuran. Bagaimana cara memberikannya? Sayuran itu kita berikan sebelum kita berikan, kita ini dulu, kita masak dulu teman-teman ya. Sudah air mendidih ya, air mendidih, terus kita masukin sayurannya. Jangan lama-lama, yang penting sayuran ini diperintahkan bakteri mikroba yang ada di daun-daun itu mati. Cuma itu saja tujuannya. Kenapa kok sayuran direbus? Tujuannya untuk mematikan mikroba, virus, bakteri yang ada di sayuran tersebut. Jadi nggak perlu lama-lama, yang penting kira-kira sudah mati, sudah kepanasan, kita angkat. Jangan terlalu lama, karena kalau sayuran ini kita rebus terlalu lama, itu nanti manfaatnya juga akan hilang, karena larut dalam panas ya. Jadi itu tujuannya sayuran dimasukkan ke air mendidih itu hanya untuk mematikan virus, mikroba, bakteri yang ada di daun-daun tersebut. Kemudian kita cincang kecil-kecil ya. Nanti kita campur dengan 94 secukupnya saja. Kalau ayam siapan ya kita kasih 94 itu hanya 1 sendok
atau setengah sendok saja, biar nanti ketika kita lumat dengan sayuran tadi bisa menjadi kempel teman-teman, bisa menjadi kempel. Setelah itu kita cokolkan ke tembolo ayam seperti itu. Nggak perlu banyak-banyak sayurannya, jadi pagi hanya itu saja, buah kemudian sayuran dicampur dengan 94. Setelah itu ayam mandi jemur ya, mandi itu bagiannya sudah biasalah seperti orang-orang memandikan ayam seperti itu. Kemudian kita jemur teman-teman. Kita jemur ini patokannya bukan jam ya, tapi patokannya ketika ayam sudah mulai dijemur itu sudah mulai ngap. Nah, paruhnya sudah mulai ngap, itu tandanya ayam sudah mulai kepanasan. Jadi nggak perlu dijemur setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, itu nggak ada kalau saya. Jadi patokannya ayam itu hanya sampai ngap. Karena apa? Terik matahari itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Kalau agak mendung itu 2 jam nggak masalah. Tapi kalau panasnya bagus seperti ini ya, itu yang penting sudah ngap seperti ini, kita angkat, berarti ayam sudah kering. Dan kalau bisa ini penjemuran di sinar matahari itu di atas jam 9 teman-teman, karena kita tujuannya itu untuk mengambil vitamin D ya, vitamin D yang ada dari matahari masuk ke dalam tubuh ayam, itu kita ambil vitamin D nya. Nah, vitamin D itu baiknya ya kalau menurut saya itu di atas jam 9 dan di bawah jam 11 seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu ayam kita masukkan ke dalam kandang umbaran. Kalau ayam muda yang menuju siapan ya, ayam muda yang menuju rawatan, itu saya di kandang umbaran itu sampai sehari full ya. Kita bikin kandang umbaran, dikasih pasir ya yang tebel dua jengkal begitu ya, pasirnya yang tebel, udah diayak, udah nggak ada kerikilnya, aman, itu diambil sampai sore. Itu kalau ayam yang menuju rawatan ya, ayam-ayam biasanya belum mampu cucuk, belum diabar, itu seperti itu, biar dia itu bermain-main di situ. Dikasih tangkringan juga boleh, sekitar tingginya 1 meter atau 1,20 meter. Jadi ayam itu bermain pasir, ceker-ceker, kipu-kipu, naik pelangkirangan, turun pelangkirangan, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, ini ayam muda ya teman-teman, ayam muda, belum yang jadi. Kalau yang jadi udah lain lagi nanti. Ini ayam yang muda, dia biar belajar otot-ototnya biar kuat dulu. Setelah itu, makanan pokok itu diberikan pada mepet sore hari. Kalau saya memberikannya 5:30 ya, 5:30. Jadi ayam itu pagi dikasih buah sama sayur dicampur dengan 94, itu sampai sore jam 5:30 itu kan ayam sudah benar-benar lapar ya, lapar. Itu kalau untuk ayam pukul ya, saya kasih 50% beras merah, 50% jagung yang kuningnya saja. Kalau bisa teman-teman nyari jagung yang ada di toko itu ya, yang sudah berbentuk menir, nah kuningnya saja itu ya teman-teman ya. Nah, terus dicampur sedikit kacang hijau, sedikit saja dicampur, diberikan semau dia makan ya, semau dia makan, jangan takut gemuk. Karena apa? Ayam seharian diumbar, naik turun, ceker-ceker, kupu-kupu, itu akan menjadi otot, bukan akan menjadi lemak, karena ayam gerak. Terkecuali kalau ayam itu dalam box, sehari dalam box, seminggu, 1 bulan, itu nanti akan menjadi lemak karena tidak ada pergerakan. Tapi kalau diumbar dalam umbaran yang luas, itu nanti akan membentuk otot sehingga kuat. Jangan takut gemuk. Nah, biar makan sepuasnya. Nah, setelah itu kita sibin, sudah mau menjelang malam. Di situ kita memberikan ekstra puding ya, ekstra puding. Ekstra puding itu kalau saya itu hanya untuk protein teman-teman. Bisa 2 buah telur puyuh atau segini, sepotong segini daging sapi. Nah, dan daging sapi pun jangan diberikan mentah teman-teman. Daging sapi itu tetap kita rebus ya,
tujuannya untuk mematikan mikroba yang ada di daging sapi itu. Jadi apa yang masuk ke dalam ayam itu dalam keadaan steril, tidak ada mikroba, tidak ada virus, tidak ada bakteri. Makanya ketika memberikan daging sapi segini, kita rebus dulu. Nah, karena daging sapi itu sifatnya susah dicerna teman-teman, kalau saya daging sapi segini saya iris-iris menjadi 5 bagian, kita masukkan ke dalam mulut ayam ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau telur puyuh biasa ya teman-teman, udah biasa ya. Nah, jadi pilihannya mau dikasih telur puyuh apa mau dikasih daging sapi, 2 itu tadi ya, perselingan. Hari ini telur puyuh, besok daging sapi. Nah, itu diberikan pada sore hari. Karena apa? Karena pada waktu sore hari ayam mendekati mau istirahat malam, itu nanti ekstra puding yang dicerna oleh pencernaan akan terserap dengan sempurna menjadi protein. Dan protein itu yang akan membentuk massa otot pada ayam. Massa otot pada ayam itu dibentuknya dari protein. Apalagi setelah ayam digebrak itu dengan pergerakan yang tidak beraturan, itu banyak massa otot yang rusak, sehingga waktu recovery itu dikasih protein tujuannya untuk memperbaiki massa otot yang rusak tadi, biar membentuk massa otot baru. Disitulah fungsinya kita memberikan ekstra puding. Kalau saya diberikan pada habis maghrib ya. Kalau telur puyuh 2, kalau daging sapi setengah seperti ini direbus dulu, diiris menjadi 5 bagian, kita potongkan kecil-kecil karena biar nanti mudah dicerna oleh pencernaan ayam itu sendiri. Nah, kalau tadi ya kita bahas yang masalah mandi jemur ayam, itu tujuannya seperti ini teman-teman. Jadi ayam ini kan membutuhkan tulang ya, tulang. Nah, tulang yang terbentuk itu sebenarnya dari kalsium ya. Ayam itu sudah ada masukan kalsium dalam tubuh dia, kemudian ada vitamin D. Jadi antara kalsium dengan vitamin D itu saling mendukung teman-teman, saling mendukung. Karena apa? Yang menyempurnakan proses terbentuknya tulang itu dari kalsium, yang menyempurnakan adalah vitamin D-nya itu sendiri. Seperti itu. Teman-teman menjemur ayam tiap hari, ada dia vitamin D, tapi kalau nggak ada kalsiumnya itu juga sama saja bohong. Jadi antara kalsium dengan vitamin D itu saling mendukung ya. Kalsium membentuk tulang, disempurnakan oleh prosesnya, disempurnakan oleh vitamin D. Seperti itu teman-teman. Seperti halnya kalau teman-teman itu memberikan ekstra puding ya, yang berupa protein ya, itu baiknya pada saat ayam mendekati istirahat. Ini rawatan ini terus menerus seperti itu teman-teman, setiap hari ya, setiap hari. Tidak usah takut gemuk ayam itu. Karena apa? Yang penting ayam cukup pergerakan. Seperti itu teman-teman. Nah, saya kira demikian dulu ya dari saya. Kalau memang ada yang salah, karena saya manusia pasti punya kekurangan. Kalau menurut Anda ada yang benar, berarti di situ ada ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Sebelumnya sesudahnya saya minta maaf ya bila ada salah kata. Saya hanya berbagi ilmu kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan ya, membutuhkan, terutama teman-teman yang masih pemula. Kalau untuk senior saya kira nanti seperti Nguyai Segoro ya teman-teman ya. Jadi kita hanya bicara kepada para pemula yang masih baru saja senang-senangnya merawat ayam ya. Dan cukup sekian saja. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga Anda hari ini selalu sehat, diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan yang selalu baik-baik saja. Oke, terima kasih.